Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ibu. Selamat pagi, Ibu. Baik adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Sehat, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Bagus sekali adik-adik. Jadi, di sini kita akan mempelajari tentang tema 4, subtema 3, dan pembelajaran ke-1. Adapun di sini dalam pembelajaran daring saat ini, Ibu tetap selalu mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya adik-adik, dan ingat selalu untuk mentaati protokol kesehatan. Di antaranya menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberikan perjanjian atau ketentuan terkait pembelajaran daring kita. Nah, yang pertama, kalian diharapkan bisa untuk on kamera ya adik-adik. Jika memang tidak bisa, tidak apa. Nah, yang kedua, untuk menonaktifkan mikrofon kalian. Mikrofon bisa diaktifkan jika kalian ingin bertanya ataupun ingin menjawab pertanyaan Ibu, bisa dengan raise hand terlebih dahulu dan juga dilanjutkan dengan menghidupkan mikrofon. Apakah bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ibu. Bagus sekali adik-adik semua. Nah, di sini Ibu sudah mengirimkan link absensi pada grup WhatsApp, jadi kalian bisa mengisinya sama pembelajaran. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta salah satu perwakilan kelas untuk bisa memimpin doa. Ibu minta kepada Emi Mas untuk memimpin doa ya. Baik, Ibu. Akan saya pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa teman-teman dan Ibu Guru. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Ibu. Baik, bagus sekali. Terima kasih, Emi Mas. Nah, selanjutnya, tadi Ibu sudah melihat kehadiran kalian, sudah semua hadir dengan tepat waktu ya, tetap ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk Oke, sebelum kita tadi kita sudah menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya, maka selanjutnya apakah adik-adik sudah mempelajari pada buku paket kalian tentang tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 1 yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang sudah, ada yang belum ya adik-adik ya. Jadi di sini Ibu, kita akan mempelajari bersama-sama tentang materi pada tema 4, subtema 3, dan pembelajaran ke-1. Nah, untuk itu, adik-adik, diharapkan kita akan sedikit kilas balik mengenai materi sebelumnya tentang apa. Oke. Jadi, untuk materi sebelumnya itu, kita sama-sama membahas mengenai cerita dongeng. Nah, jadi kita saat materi sebelumnya itu membahas mengenai cerita dongeng adik-adik. Namun, untuk materi saat ini ada sedikit perbedaan. Di antaranya, yaitu hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, bagaimana sih hubungan dengan materi sebelumnya? Jadi, persamaannya itu kita sama-sama membahas tentang karya sastra berupa cerita dongeng. Nah, perbedaannya yaitu pada materi sebelumnya kita lebih fokus pada sikap baik dan tidak baik dari tokoh. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita lebih mendalami mengenai unsur dari pembangun cerita dongeng. Unsur pembangun cerita dongeng itu seperti apa sih? Maka kita akan pelajarinya hari ini. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian diharapkan bisa untuk merangkaikan pendapat pribadi tentang isi cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus.
setelah kalian menyimak video cerita yang dibagikan pada grup WhatsApp dengan tepat. Nah, yang kedua, kalian diharapkan bisa untuk mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus secara lisan dan tertulis. Setelah kalian membaca dan menyimak dongeng pada buku paket maupun video dengan benar. Nah, yang ketiga, kalian diharapkan bisa untuk mengaitkan hubungan dari jenis pekerjaan dengan kehidupan sosial budaya setelah kalian membaca buku paket dan menyimak video tentang pengrajin kayu melalui grup WhatsApp dengan tepat. Nah, yang keempat, kalian diharapkan bisa untuk menarik kesimpulan tentang kegiatan sosial budaya terkait jenis pekerjaan di lingkungan sekitar setelah kalian menyajikan hasil identifikasi melalui Google Meet dengan benar. Nah, yang kelima, kalian diharapkan dapat merangkum pentingnya dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol di lingkungan setelah mengamati gambar yang dikirimkan oleh grup WhatsApp dengan benar. Dan terakhir, kalian diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pelestarian sumber daya alam di lingkungan setelah menyimak PowerPoint yang Ibu bagikan melalui grup Google Meet dengan tepat. Atau Zoom ya adik-adik. Nah, selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan awal nih, terkait cerita dongeng. Nah, di sini adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Kedua gambar ini gambar apa? Gambar guru mengajar, Bu. Iya, dia mengajar apa? Yang dia bawa itu buku apa? Buku cerita, Bu. Oke, jadi betul sekali ya, itu seorang guru yang menceritakan tentang cerita dongeng. Nah, untuk itu, Ibu akan berikan pertanyaan nih. Nah, pernah nggak sih adik-adik mendengar tentang cerita dongeng? Salah satu deh, Ibu ingin dengar jawabannya. Siapa? Pernahkah mendengar tentang cerita dongeng? Pernah. Oke, bagus sekali. Lalu, oleh siapa kalian didongengkan biasanya? Oleh Ibu, Bu. Oleh siapa adik-adik? Ibu, Bu. Oke, Ibu ya. Lalu, dari mana kalian biasanya mendengar tentang cerita dongeng? Dari orang tua. Iya, bagus sekali. Jadi bisa dari orang tua, bisa juga dari buku ya, buku cerita dongeng, bisa juga dari internet. Nah, untuk masuk pada pelajaran hari ini, Ibu akan minta kalian untuk menyimak tentang cerita dongeng yang berjudul Sang Nelayan dan Istrinya pada link YouTube ya. Oke. Jadi, ini Ibu akan buka. Sang nelayan dan istrinya. Sang nelayan dan istrinya tinggal di tebing dekat dengan laut, memancing ikan untuk makan. Dia bahagia dengan kehidupan sederhananya, tapi dia tahu tidak dengan istrinya. Istrinya selalu saja marah. Lihat bukan uang neraka untuk keluar. Biarkan aku ngomong. Kenapa kau lakukan itu? Kita ini miskin dan kelaparan. Kita tinggal di tepi yang jauh. Setidaknya kau bisa membuat. Dia tidak salah. Kembalilah. Nelayan itu ragu-ragu. Bukaan tidak bahagia. Apa yang dia inginkan? Dia inginkan foto. Mengapa? Dia sudah melihat ada perabotan dan itu yang bisa membuat yang pulang. Pada ingin istri bahagia. Semuanya kebahagiaan. Akhirnya nelayan dan istrinya kebahagiaan bahagia. Ini baca cerita dongeng ya.
Jadi ini adalah tentang tupai dan ikan gabus. Mungkin kalian sudah membacanya di buku tematik ya, kelas 4 tema 4 dan subtema 3 dan pelajaran ke-1. Jadi Ibu akan memberikan waktu kalian untuk membaca selama 3 menit. Jadi Ibu persilahkan ya. Jadi karena kalian sudah membaca dan juga menyimak videonya, Ibu akan meminta kalian untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan pada slide selanjutnya. Jadi, ini pertanyaan ya, Ibu akan menunjuk nih. Jadi, bagi yang sudah menyimak dan membaca, pasti bisa jawab. Oke? Nah, jadi pertanyaan yang pertama, dari adik-adik menyimak dan membaca cerita dongeng tentang sang nelayan dan istrinya serta tupai dan ikan gabus, maka menceritakan tentang apa sih kedua cerita dongeng tersebut? Nah, Ibu akan meminta Trihandayani untuk menceritakan tentang cerita apa sih sang nelayan dan istrinya itu. Dipersilakan kepada Trihandayani. Iya, Ibu. Isi dari cerita sang nelayan dan istrinya adalah seorang nelayan yang menemukan ikan ajaib yang dapat berbicara dan karena kasihan akhirnya tidak jadi ditangkap, Ibu. Istri sang nelayan tidak merasa bahagia karena miskin. Akhirnya si ikan membantu sang nelayan untuk membuat istrinya bahagia dengan mengabulkan keinginannya, Ibu. Betul sekali ya, Trihandayani. Nah, selanjutnya Ibu ingin menunjuk Mani untuk menceritakan tentang cerita tupai dan ikan gabus. Silakan Mani. Ya, Ibu. Isi dari cerita tupai dan ikan gabus adalah seorang tupai yang membantu temannya, yaitu ikan gabus, yang kesakitan, sehingga membutuhkan jantung ikan hiu. Nah, tupai membantu temannya itu dengan berani mencari jantung ikan hiu, hingga akhirnya tupai berhasil memberikan kepada temannya, dan temannya pun sembuh dari sakit. Oke, bagus sekali kepada Mani karena sudah menjawab dengan baik dan juga Trihandayani ya. Tadi sudah menjawab dengan sangat baik ya cerita dongengnya. Nah, memang benar. Jadi dari sang nelayan dan istrinya itu dia merasa dari sana itu ada pembelajaran yang didapatkan. Nah, kemudian juga sama tuh pada ikan gabus juga ada pembelajaran yang didapatkan adik-adik. Nah, maka pembelajaran apa sih yang didapatkan dari kedua cerita itu? Nah, Ibu akan berikan pertanyaan mengenai pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari kedua cerita dan perilaku apa yang bisa kalian patut untuk tiru. Nah, Ibu akan menunjuk Emi untuk memberitahu pelajaran apa sih yang bisa didapatkan dan perilaku yang bisa ditiru dari Emi terkait cerita sang nelayan dan istrinya. Apakah Emi bisa? Bisa, Ibu. Ya, silakan Emi. Dari cerita nelayan dan istri, pelajaran yang saya dapatkan itu jangan serakah dan selalu bersyukur dari apa yang didapatkan, Ibu. Lalu perilaku yang patut ditiru adalah sang nelayan baik hati karena melepaskan ikan yang meminta bantuannya, Ibu. Bagus sekali Emi. Nah, Ibu ingin bertanya kepada apakah ada yang bisa memberikan pelajaran mengenai cerita tentang tupai dan ikan gabus terkait pelajaran yang didapatkan dan juga perilaku apa yang bisa ditiru? Apakah ada yang bisa? Oke, jika tidak ada yang bisa, Ibu akan memberikan pelajaran yang bisa ditemukan dari cerita tupai dan ikan gabus. Nah, adapun pelajaran yang bisa didapatkan dari cerita tupai dan ikan gabus adalah di mana kita harus selalu berbuat baik kepada sesama dan juga di mana kita harus meniru sikap dari tupai yang selalu membantu temannya. Nah, dia juga pemberani, sehingga perilaku yang bisa kita tiru adalah sikap pemberaninya dan perbuatan baik hatinya.
Tadi dari Emi, kemudian juga dari Triandayani dan Manik sudah sangat bagus ya jawabannya. Nah, untuk itu, di pertanyaan ketiga, apa saja sih unsur intrinsik yang membangun cerita dongeng? Nah, jadi seperti yang sudah Ibu tadi Ibu lihat dari cerita dongeng tersebut, ada unsur pembangun cerita. Nah, unsur tersebut salah satunya adalah unsur intrinsik adik-adik. Nah, apa saja sih unsur intrinsik yang ditemukan? Pastinya adik-adik dapat membaca pada buku paket. Nah, di situ adik-adik sudah mengetahui unsur-unsur intrinsik tersebut. Nah, Ibu akan meminta, Ibu ingin deh supaya ada yang bisa menjawab unsur intrinsik apa saja sih yang membangun cerita dongeng. Ada yang ingin bisa menjawab? Saya bisa, Ibu. Oke, silakan. Nah, unsur intrinsiknya ada tema, ada judul, alur, tokoh, penokohan, latar, dan amanat, Ibu. Oke, betul sekali, Dea. Sudah sangat bagus ya. Nah, jadi betul sekali dikatakan Dea bahwa unsur intrinsik itu yang seperti disebutkan tadi, bahwa ada yang namanya tema, ada yang namanya judul, alur, tokoh, penokohan, kemudian juga ada latar dan amanat. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu ya. Nah, sebelum itu, Ibu seperti yang kalian tahu bahwa unsur intrinsik itu adalah membangun cerita di dalam cerita dongeng. Nah, untuk itu nanti diharapkan hasil jawaban dari adik-adik terkait pertanyaan ini bisa adik-adik catat, karena nanti akan jadi penilaian adik-adik. Nah, jadi bisa dicantumkan pada buku kerja adik-adik ya. Nah, selanjutnya menemukan unsur intrinsik yang ada pada cerita dongeng. Nah, nanti ini Ibu akan bahas pada saat Ibu menjelaskan slide PPT ya. Nah, selanjutnya, tahukah kalian? Nah, tahu nggak sih kalian pekerjaan apa sih yang melibatkan dalam mencari ikan? Nah, apa ayo pekerjaan yang melibatkan dalam mencari ikan? Kalian tahu nggak? Nelayan, Ibu. Nelayan, Ibu. Nelayan, iya betul, nelayan adik-adik. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya nih, figur tokoh apa yang biasanya digunakan oleh pendongeng itu biasanya dikerjakan oleh siapa? Ada yang tahu nggak? Jadi figur tokoh yang biasanya dikerjakan oleh pendongeng itu biasanya dikerjakan oleh siapa? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu nih, Ibu tunjuk nih. Oke. Tukang kayu, Ibu. Siapa itu? Saya, Ibu. Apa jawabannya, Tri? Tukang kayu, Ibu. Iya, betul sekali. Tukang kayu ya. Nah, betul sekali, Tri. Jadi, Ibu ingin memberikan sedikit. Nah, itu bisa juga disebut sebagai pengrajin kayu ya, adik-adik. Sudah sangat bagus ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai tentang apa saja sih unsur intrinsik dalam cerita dongeng. Nah, ini ya, unsur intrinsik dari cerita dongeng. Nah, supaya kita bisa nih menjawab pertanyaan yang untuk bisa kita menemukan unsur intrinsik pada cerita dongeng tentang tupai dan ikan gabus ya. Ibu akan ambil satu contoh saja. Jadi, unsur intrinsik pada cerita dongeng yang pertama adalah tema. Nah, sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu unsur intrinsik adalah ya suatu unsur pembangun di mana dia yang berperan dalam membangun cerita dongeng. Nah, adapun unsur intrinsik cerita dongeng itu yang pertama adalah tema yang seperti disampaikan Dea ya. Nah, tema itu adalah pokok pikiran yang mendasari suatu cerita. Jadi maksudnya pokok pikiran itu adalah ide atau gagasan dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah judul. Nah, judul adalah nama yang dipakai pada karangan cerita. Jadi judul itu terletak di paling awal cerita. Nah, yang ketiga alur. Nah, alur itu adalah urutan cerita yang berisi alur maju, mundur, dan campuran. Jadi seperti misalnya diceritakan dari sebelum kompleks menuju kompleks sampai akhir cerita. Nah, itu disebut alur maju. Nah, kemudian tokoh. Nah, tokoh itu adalah figur
yang memiliki peran dalam menjalankan alur. Nah, jadi dia yang menjiwai karakter ya. Yang kelima adalah penokohan. Nah, penokohan itu adalah karakter dan peran yang diambil dari setiap tokoh adik-adik. Nah, yang keenam adalah latar. Latar ini adalah pendukung cerita yang berkaitan pada tempat, waktu, dan suasana. Jadi misalnya diceritakan pada sore hari, nah itu termasuk latar. Dan kemudian juga suasana itu bisa suasana bagaimana keadaan sekitar dari cerita dongeng tersebut. Itu pun juga waktu, misalnya waktunya di pagi hari, atau mungkin tempatnya itu, mohon maaf tadi tempatnya itu bisa dikatakan misalnya di suatu hari di hutan, nah itu bisa termasuk tempat ya. Selanjutnya amanat. Nah, amanat ini adalah pesan terkandung dalam keseluruhan cerita. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pelajaran yang didapatkan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Emi dan juga Ibu tadi ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita ingin mengetahui nih, menemukan unsur cerita dongeng ini pada cerita Tupai dan Ikan Gabus. Untuk itu, Ibu ingin meminta tolong kepada adik-adik. Nah, jadi dari sana pasti kalian mengetahui nih, dari sini kalian sudah mengetahui tema, judul, alur, tokoh, penokohan, latar, dan juga amanat. Nah, untuk itu, Ibu ingin menunjuk satu orang yang bisa menjelaskan tema dari Tupai dan Ikan Gabus. Oke, coba siapa ya kira-kira yang bisa? Oke deh, Ibu menunjuk Dea. Apakah bisa Dea? Tema dari Tupai dan Ikan Gabus? Bisa, Ibu. Temanya adalah kesetia kawanan, Ibu. Oke, betul sekali Dea. Nah, kemudian ada lagi nggak dari Tri deh? Temanya apa? Temanya tolong menolong, Ibu. Oke, betul sekali. Tri juga sama ya. Kemudian untuk Emi? Keberanian, Ibu. Oke, betul sekali. Nah, betul sekali ya yang disampaikan Dea, kemudian Tri dan juga Emi. Jadi itu ada 3 tema ya dalam cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus itu. Nah, di sana di dalamnya ada kawanan, kemudian tolong menolong, dan juga ada keberanian di dalamnya. Nah, selanjutnya dari judul dongeng pada Tupai dan Ikan Gabus tentunya judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Nah, kemudian alurnya adalah alur maju. Nah, di mana di sana diceritakan bagaimana sih awal mula Tupai itu bisa dia sampai mencari obat kepada temannya hingga bisa menemukan obat tersebut. Nah, kemudian apa saja nih tokoh-tokoh dari cerita dongeng? Nah, tokoh dari cerita dongeng itu bisa disebutkan mungkin dari Desa Yuliana. Apakah bisa menyebutkan tokoh cerita dongeng? Oke, oh desanya katanya lagi ada kendala sinyal. Oke, tidak apa ya. Jadi tokoh dari cerita dongeng itu bisa Tupai, itu ada Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Nah, kemudian bagaimana sih watak dari cerita dongeng tersebut? Nah, jadi wataknya itu adalah untuk Tupai itu dia itu memiliki sikap yang baik hati, adik-adik. Seperti yang kalian lihat, dia itu menolong temannya. Kemudian dari sikap Ikan Gabus itu dia itu mau menunggu atau sabar. Jadi dari temannya itu mencari obat untuk dia mau menunggu. Nah, itu secara tidak langsung sudah disampaikan sikap wataknya. Kemudian untuk Ikan Hiu itu dia itu tidak sabaran atau suka menangkap hewan ya. Seperti itu. Nah, jadi dari tentunya kalian sudah tahu bahwa sikap Ikan Hiu tidak boleh kalian tiru. Nah, selanjutnya latarnya di mana sih cerita dongeng tersebut? Nah, jadi latar dari cerita dongeng itu adanya di hutan, dan kemudian juga ada di laut atau di pantai, dan juga suasananya itu haru dan mencengkam. Nah, maksudnya haru, jadi di mana si Tupai itu saat memberikan obat kepada si Ikan Gabus itu dia sudah sangat benar-benar baik hati karena rela untuk berkorban demi si Ikan Gabus. Kemudian mencengkam itu ketika si Tupai itu dia dikejar oleh ikan hiu sehingga akhirnya
dia harus kejar-kejaran nih sama ikan hiu. Nah, itu mencengkam namanya ya. Nah, selanjutnya, amanat apa sih yang bisa kalian temukan? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa amanat yang bisa didapatkan tersebut adalah kita harus selalu berbuat baik dan juga harus setia kawan. Kemudian juga kita jangan meniru sikap dari ikan hiu yang tidak sabaran. Seperti itu adik-adik. Maka karena tadi kita telah bercerita mengenai nelayan, pada sang nelayan dan istrinya itu kita bercerita tentang nelayan yang menangkap ikan. Maka di sini Ibu akan memberikan sebuah video mengenai kehidupan seorang nelayan. Nah, jadi Ibu akan memberikan waktu kalian untuk menyimak itu selama 5 menit ya adik-adik. Itu sebentar. Ini namanya Bapak Rasuari. Ya. Ini. Oke, tadi kalian sudah menyimak ya kehidupan dari seorang nelayan. Nah, jadi di sini selanjutnya Ibu akan memberikan cerita juga tentang seorang pengrajin kayu yang ada pada buku paket. Kalian juga bisa lihat pada buku paket ya adik-adik. Kita membaca, jadi setelah kalian sudah menyimak video, nah kita akan membaca nih tentang pengrajin kayu. Nah itu juga sudah ada di buku paket ya, jadi kalian bisa amati di sana, bisa dibaca. Nah jadi kalian Ibu akan berikan waktu selama 2 menit ya adik-adik. Jadi bukan berikan waktu selama 2 menit, kalian bisa baca. Oke, dia harus dibaca ya, supaya bisa jawab pertanyaan dari Ibu. Oke, karena tadi kan sudah menyimak dan juga membaca, maka ayo kita menjawab nih. Nah, jadi Ibu akan mintakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di PPT yang Ibu sudah paparkan ini ya. Jadi, nah yang pertama itu bagaimana sih kehidupan dari seorang nelayan dan juga pengrajin kayu? Nah, Ibu akan menuju Mani untuk bisa mungkin memberitahu kepada Ibu bagaimana sih kehidupan dari seorang nelayan. Apakah bisa, Mani? Bisa, Ibu. Baik, silakan, Mani. Jadi, kehidupan Bapak nelayan biasanya menangkap ikan menggunakan jala. Kalau dia untung, bapaknya bawa ikan pulang untuk dijual. Dan kalau tidak ada ikan, biasanya cari pekerjaan kuli lainnya. Yang terpenting, bapaknya bisa menghidupi anaknya. Itu, Ibu. Bagus sekali, Mani. Nah, jadi sudah sangat bagus ya apa yang disampaikan Mani. Ibu tidak perlu menjelaskannya lagi. Kemudian, untuk kehidupan dari seorang pengrajin kayu, Ibu akan menyampaikan bahwa biasanya dari seorang kehidupan pengrajin kayu,
seperti yang pada cerita bahwa dia itu dimulai dari dia membeli kayu, kemudian mengolah kayu tersebut menjadi suatu barang yang lebih bernilai jual tinggi, misalnya seperti perabotan rumah tangga, yaitu meja, kursi, ataupun barang-barang lain yang diperlukan pada perabotan rumah. Kemudian selanjutnya dari mereka sudah membuat perabotan-perabotan tersebut, maka nantinya perabotan tersebut akan dijual adik-adik di toko mebel, di mana toko-toko itu menjual barang-barang perabotan rumah tangga juga. Seperti itu adik-adik. Nah, inilah dari kegiatan seorang pekerja nelayan dan juga pengrajin kayu, dari kegiatan dan prosesnya, itulah yang dinamakan sebagai kegiatan perekonomian adik-adik, di mana di dalamnya ada produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih hubungan kehidupan sosial budaya nelayan dan juga pengrajin kayu dengan jenis pekerjaan yang dihasilkan? Jadi maksudnya itu bagaimana sih hubungan dari kehidupan sosial budaya nelayan yang kalian bisa lihat itu dan juga pengrajin kayu dengan pekerjaan yang dihasilkan dia. Seperti itu adik-adik. Mungkin Ibu akan menunjuk dari Tri bagaimana hubungan kehidupan nelayan tersebut dengan jenis pekerjaan yang dihasilkan. Apakah bisa, Tri? Bisa, Ibu. Silakan, Hubungan kehidupan nelayan dengan jenis pekerjaan yang dihasilkan adalah dari kegiatan nelayan yang menangkap ikan, maka akan mempengaruhi jenis pekerjaan sebagai penghasil barang berupa ikan, Ibu. Oke, betul sekali ya, Tri. Seperti yang dikatakan Tri itu memang benar seperti itu. Nah, selanjutnya nih, Ibu ingin mengetahui dari Desa Yuliana, bagaimana hubungan dari kehidupan seorang pengrajin kayu dengan jenis pekerjaan yang dihasilkan. Apakah bisa, Desa Yuliana? Bisa, Ibu. Silakan, Desa. Untuk hubungan kehidupan pengrajin kayu dengan jenis pekerjaan yang dihasilkan adalah kegiatan mereka yang mengolah kayu jadi produk, maka jenis hasil pekerjaannya adalah barang dengan adanya perabotan rumah. Oke, betul sekali Desa. Sudah betul ya jawabannya Desa dan juga Triandayani. Tadi juga Dimani juga sudah betul ya. Nah, selanjutnya dari pekerjaan tersebut, adakah pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam? Nah, pastinya ada ya. Maka sumber daya alam apa yang biasa kita digunakan? Nah, misalnya saja, Ibu ingin supaya dari adik-adik bisa deh menjawab gitu. Adakah pekerjaan yang melibatkan memanfaatkan sumber daya alam? Ya, ada yang tahu? Ada, Ibu. Apa itu? Pengrajin tekstil. Oke, betul. Dia sumber daya alam apa yang digunakan? Sumber daya alam kayu dari pohon. Oke, betul sekali Desa. Ya, sudah sangat bagus ya jawabannya Desa juga ya. Betul sekali yang dikatakan Desa. Nah, selanjutnya terkait hal tersebut, pertanyaan berikut tersebut, maka Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan jenis pekerjaan dengan kehidupan sosial budaya. Nah, seperti yang disampaikan pada layar PPT, mana setiap kegiatan ekonomi itu sangat dipengaruhi dari adanya lingkungan sosial budaya masyarakat di kehidupan setempat. Nah, misalnya saja dari desa yang memiliki perkebunan teh, maka dari kekayaan tersebut dapat menjadi potensi untuk mempengaruhi pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu teh. Nah, seperti yang maksudnya disampaikan dari teks ini ya, jadi maksudnya itu desa tersebut memiliki perkebunan teh. Nah, maka otomatis masyarakat di sana sebagian besar akan bekerja sebagai pemetik teh seperti itu. Dan hasil barang yang didapatkan juga teh seperti itu. Begitupun juga dengan desanya, potensi yang dimiliki akan lebih terkenal pada penghasilannya berupa teh. Untuk itu, Ibu akan membahas mengenai tentang jenis pekerjaan.
Karena jenis pekerjaan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Adapun jenis pekerjaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penghasil barang. Nah, penghasil barang adalah suatu jenis pekerjaan di mana seseorang itu melakukan produksi berupa barang atau suatu benda yang berwujud untuk dapat dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Nah, kemudian penghasil jasa. Nah, penghasil jasa ini adalah suatu pekerja yang melibatkan keterampilan atau tenaganya dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Misalnya saja kuras WC ya adik-adik. Nah, kuras WC itu memang tidak berwujud hasil yang didapatkan, tapi hasil yang dibayar dari seorang konsumen itu kepada pekerja itu adalah berupa tenaga atau keterampilan yang dimiliki. Begitupun dengan penghasil barang, dia berwujud barang seperti contohnya seorang penjual beras yang membeli beras itu. Nah, itu bentuknya seperti barang adik-adik, seperti itu. Nah, selanjutnya, adik-adik dari jenis pekerjaan tersebut ternyata sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial budaya, seperti pada PPT yang Ibu sampaikan di sini. Jadi, maksudnya itu adalah hubungan dari jenis pekerjaan yang dihasilkan ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial budaya seperti slide sebelumnya, bahwa pekerjaan yang didapatkan, nah itu sangat dipengaruhi dari kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Nah, misalnya saja nih, seorang nelayan, dia itu kebanyakan masyarakat di sana itu secara turun-temurun itu bekerja dalam mencari ikan. Maka pekerjaan yang dia dapatkan itu tentunya seorang nelayan. Nah, hal ini juga dipengaruhi dari kondisi lingkungan sekitar dia, di mana mungkin tempatnya itu berdekatan dengan pantai, sehingga kebanyakan yang bekerja di sana, jenis pekerjaannya adalah seorang nelayan. Itu adik-adik. Nah, selanjutnya, di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis pekerjaan. Nah, jadi jenis pekerjaan itu adalah, ada yang menghasilkan produk dan ada juga menghasilkan tenaga dari pekerja, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian adanya nama hasil atau produk. Nah, nama hasil atau produk ini ditentukan dari minat target penjualan di pasar atau toko. Nah, maksudnya itu ketika produk-produk tersebut bisa dijual oleh pasaran dan toko ketika masyarakat di sana itu memang memerlukan kebutuhannya memang seperti itu. Misalnya contohnya saja ketika hari raya nih. Nah, misalnya ada seorang pedagang. Nah, ketika hari raya dia biasanya itu berjualan kebutuhan sehari-hari warga di sana. Nah, kemudian karena hari raya dia itu menjadi berjualan jajan-jajanan Bali, kemudian juga semacam sesajenan seperti pokoknya hal-hal yang memang diperlukan untuk kegiatan persembahyangan. Nah, jadi karena memang dibutuhkan sehingga orang pedagang ini dia menjual apa yang memang dibutuhkan dari warga yang ada di pasaran tersebut, seperti itu supaya laris kita adik-adik. Kemudian selanjutnya proses atau kegiatan. Jadi kegiatan tersebut bisa dari pekerja itu mencari sumber daya, kemudian mengolah dan menjualnya. Nah, itu ada keterlibatan dengan produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, kemudian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini adalah bahan material yang digunakan untuk menyesuaikan pada produk yang ingin dihasilkan. Nah, misalnya saja, contohnya nih, ada seorang pekerja, dia ingin membuat meja. Maka sumber daya alam yang digunakan pun harus sesuai dengan produk yang dihasilkan agar kuat. Nah, bisa digunakan dengan kayu. Jadi dia mencari kayu adik-adik seperti itu. Nah, selanjutnya tempat penjualan. Nah, tempat penjualan ini adalah lokasi yang digunakan untuk memasarkan barang atau jasa. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan pada saat sebelumnya, orang pengrajin kayu itu dia menjual perabotannya, barang-barangnya tersebut ke toko mebel. Seperti itu adik. Nah, kemudian juga contohnya seorang petani. Nah, petani itu dia menjual dari hasil beras-berasnya tersebut kepada seorang konsumen yang akan menjualnya kembali, misalnya di pasaran atau di toko, seperti itu adik-adik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka
Di sini Ibu akan membagikan tentang PPT ya. Tapi sebelumnya seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa seorang pekerja pengrajin kayu ataupun sandaran itu dia menggunakan sumber daya alam sebagai bahan material dalam pembuatan produknya. Nah, untuk itu sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang bisa ada dua jenis sumber daya alam ya. Yang pertama sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati dan juga non hayati. Untuk itu kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini kita mengawalinya dengan kalian mengamati sebuah gambar adik-adik. Nah, jadi ini gambarnya ya. Oke. Jadi ini adalah gambarnya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini gambar 1, ya, ini gambar 2, kemudian ini gambar 3, ini gambar 4. Dan ini adalah penggalan buku paket yang Ibu ambil ya, dari buku paket. Itu adik-adik. Jadi, Ibu akan bertanya nih kepada adik-adik. Nah, dari gambar 1 ini, apa sih yang adik-adik temukan pada gambar 1? Mungkin bisa bantu Ibu untuk menjawabnya. Tentang apa gambar 1 ini? Mungkin dari Emi bisa diberitahu gambar 1 tentang apa? Saya melihat pohon yang ditebang, Ibu. Betul sekali, Emi. Nah, bagus ya, Emi. Nah, kemudian untuk gambar kedua, mungkin bisa Trihandayani, bisa jelaskan gambar 2 ini gambar apa? Itu seperti gambar tanah longsor, Ibu. Betul ya, Trihandayani. Kemudian untuk gambar ketiga, mungkin bisa diberitahu untuk Desa Yuliana. Gambar 3 tentang apa? Oke, mungkin Desa Yuliana lagi ada kendala sinyal ya untuk gambar ketiga. Jadi untuk gambar ketiga itu adalah tentang seseorang yang merusak laut ya, yaitu menyebarkan sesuatu yang tidak baik untuk laut, ini terumbu karang seperti itu. Nah, untuk gambar keempat mungkin dari Dea Amanda. Bisa dibantu Ibu? Ini gambar apa? Gambar keempat? Itu mungkin hewan koala yang sedang mencari tempat tinggalnya, Ibu. Oke, betul sekali ya Dea Amanda. Jadi betul sekali ini koala yang sedang mencari tempat tinggalnya, tapi dia tidak menemukan tempat tinggalnya. Karena seperti yang kalian lihat itu pohon-pohonan tidak ada. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih hubungan antara keempat gambar ini dengan gambar pada buku pegangan buku paket ini ya. Jadi gambar pada pegangan buku paket ini adalah tentang hutan Kalimantan yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Jadi sungguh memiriskan sekali karena ini disebabkan oleh keempat ini. Jadi disebabkan oleh ini. Jadi maksudnya itu ya hutan hujan Kalimantan ini bisa semakin berkurang karena pohon ini ditebang. Nah, sehingga pohon-pohon yang ditebang ini memunculkan suatu dampak-dampak dari ketiga dampak longsor. Kemudian jika dilakukannya kerusakan lingkungan seperti ini, maka hal ini juga berdampak pada keseimbangan ekosistem adik-adik. Seperti ini, dia menjadi kebingungan mencari tempat tinggalnya adik-adik seperti itu. Apakah bisa dipahami adik-adik? Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, bagus sekali adik-adik. Nah, tadi sudah bagus ya menjawab pertanyaan Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk berkreasi dengan merangkum. Nah, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya yang sudah mintakan untuk mengerjakannya pada buku kerja kalian untuk ditulis dan secara manual, nantinya itu akan menjadi penilaian saat akhir pembelajaran. Jadi diharapkan untuk disimak dengan baik ya, dan juga dicatat. Jadi Ibu akan memintakan untuk merangkum tentang gambar yang tadi sudah kalian simak ya. Jadi tadi bisa di screenshot ya
gambar tersebut. Nah, Ibu juga sudah mengirimkannya pada PPT, mengirimkan PPT-nya pada grup WhatsApp adik-adik. Nah, jadi Ibu akan meminta kalian untuk membuat rangkuman kreatif, dikerjakan pada buku kerja, supaya nanti kalian tinggal memasukkan saja pada evaluasi penilaian saat akhir pembelajaran. Nah, kemudian di sini Ibu ingin memberikan, apakah di sini sudah dipahami tentang rangkuman kreatifnya, adik-adik? Apakah adik-adik sudah memahami tentang pengerjaan rangkuman kreatifnya? Sudah atau belum tentang kalian merangkum kreatif ini? Jadi yang A itu adalah pada gambar apa dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Jadi itu berdasarkan dari gambar-gambar yang sudah kalian temukan. Kemudian yang B itu tuliskan peristiwa yang terjadi pada gambar 1 dan kaitkan dengan beberapa gambar. Nah, maksudnya itu ya, jadi maksudnya di gambar 1 itu adalah gambar-gambar yang berurutan antara gambar 1, 2, 3, dan 4. Mohon maaf ya Ibu salah pengetikannya. Kemudian untuk kaitkan dengan beberapa gambar 2. Nah, jadi maksudnya itu gambar 2 itu adalah gambar hutan hujan Kalimantan, di mana kalian hutan hujan Kalimantan itu kalian kaitkan dengan beberapa gambar pada keempat gambar. Kemudian tuliskan kesimpulan atau peristiwa yang terjadi pada gambar 1 dan gambar 2. Maksudnya kalian buat kesimpulan dari hasil pengkaitan antara hutan hujan Kalimantan tersebut, gambarnya dengan keempat gambar tersebut. Apakah bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp adik-adik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol lebih lanjut ya. Jadi seperti kalian tahu, ini gambar hampir mirip ya dengan hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan itu di mana hutan itu dibabat habis dan dipakai pohonnya untuk kebutuhan manusia, adik-adik. Nah, dari gambar ini ya, akibat dari penggunaan ini maka menimbulkan dampak-dampak yang cukup banyak ya adik-adik. Jadi yang pertama dampaknya adalah terganggunya keseimbangan ekosistem atau kerusakan lingkungan, seperti penggunaan hutan seperti yang pada gambar ini. Jadi karena penggunaan hutan menyebabkan tidak adanya keseimbangan ekosistem. Maksudnya itu seperti yang disampaikan bahwa karena hutan ditebang, maka seperti yang ada pada koala itu, dia kesusahan untuk mencari tempat tinggal. Akhirnya bisa menimbulkan kepunahan adik-adik. Dan dia juga bisa kesulitan untuk mencari makanan, sehingga makanan yang dicari itu tidak ada. Maka dia pun punah karena makanannya tidak ada. Nah, itu namanya terganggunya keseimbangan ekosistem. Kemudian, pada poin yang kedua adalah terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Nah, banjir bisa terjadi karena kurangnya daya resapan air akibat tidak adanya penopang berupa pohon. Gitu adik-adik. Kemudian tanah longsor juga bisa terjadi karena tanah tersebut tidak kuat menahan sebab tidak adanya pepohonan ya adik-adik. Itu. Kemudian yang ketiga, gunanya flora dan fauna, seperti pemanfaatan pukat harimau dan ikan yang berlebihan. Nah, selain ini juga bisa dengan adanya perburuan liar oleh orang-orang yang mementingkan kepentingan komersialnya saja atau kepentingan ekonominya dia saja, sehingga dia memburu hewan-hewan dan juga fauna hewan-hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan tersebut untuk dimanfaatkan. Nah, itu tindakan yang tentunya tidak boleh dilakukan. Nah, untuk poin keempat, adanya munculnya gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, dan kanker yang disebabkan oleh polusi udara. Jadi maksudnya adalah karena pepohonan itu tidak ada, seperti yang kalian tahu, bahwa pohon itu menghasilkan O2 dan menghasilkan CO2 ya adik-adik. Jadi ketika pohon tidak ada, maka CO2-nya akan berkeliaran. Nah, oksigen pun akan semakin sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan terjadi gangguan kesehatan, terutama gangguan pernafasan adik-adik. Begitu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, maka Ibu akan memberikan video tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Ini videonya. Tapi sebelum itu,
Jadi ini link YouTube-nya. Ini pemanfaatan kalian bisa simak. Ibu akan memberikan waktu. Oke, adik-adik, karena kita sudah menyimak nih tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Jadi bagi yang menyimak, ya, ini akan menjadi salah satu pedoman dalam pembuatan proyek kita adik-adik selanjutnya. Jadi, nah, sudahkah kalian persiapkan botol plastik bekas dan peralatan lainnya? Coba deh Ibu pengen kalian menunjukkan botol plastik bekas atau barang-barang bekas deh yang akan kalian gunakan. Karena sebelumnya Ibu sudah menyampaikan bahwa pada pertemuan sebelumnya Ibu meminta kalian untuk menyiapkan botol plastik bekas dan juga peralatan yang akan kita buat pada proyek hari ini. Coba ditunjukkan ya, Adik. Sekarang on kamera. Nah, Adik. Tuh, baru 4 orang ya. Oke, sudah bagus sekali ya. Emmy sudah membawa. Bagus. Terus si Tri sudah membawa juga. Dia juga sudah membawa. Bagus ya. Manik juga sudah. Bagus. Oke, Desa Liana. Maaf Bu, kamera saya bermasalah Bu. Tapi udah ada botolnya Bu. Ya, tidak apa Desa Liana ya. Yang penting sudah membawa ya. Oke, sudah bagus ya. Sudah semua sudah membawa. Sudah ditaruh. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai proyek kita selanjutnya. Nah, kita akan Ibu akan meminta kalian untuk membuat video kegiatan dalam mengganti sumber daya alam dengan barang bekas adik-adik. Jadi, seperti pada video yang sudah Ibu sampaikan, bahwa barang bekas itu bisa menjadi pengganti dalam membuat perabotan rumah tangga yang misalnya saja yang biasanya dipakai yang biasanya menggunakan bahan material berupa kayu, bisa kita ganti menjadi barang bekas. Nah, selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan rambu-rambu atau ketentuan dalam penyusunan proyek. Jadi ini rambu-rambu penyusunan proyek. Yang pertama, tugas proyek ini bersifat individu ya adik, karena tadi Ibu karena sebelum pertemuan sebelumnya minggu lalu Ibu sudah memintakan untuk menyiapkan alat dan juga bahannya. Nah, kemudian durasi dari video ini minimal 5 menit dan pengumpulannya melalui grup WhatsApp. Jadi bisa dikerjakan dan dikumpulkan setelah akhir pembelajaran ataupun saat di pertengahan pembelajaran. Kemudian yang kedua, susunlah terlebih dahulu langkah-langkah dalam pengerjaan proyek. Jadi nanti kalian buat dulu langkah-langkahnya sebelum kalian melaksanakan proyeknya agar nantinya itu diharapkan bisa digunakan pada jadwal pembuatan proyek. Jadi diharapkan sesuai dengan jadwal pembuatan proyeknya ya.
maksud Ibu jadwal pembuatan proyeknya biar sesuai dengan langkah-langkahnya gitu. Dan kedua, yang seperti Ibu sampaikan bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan sesuai dengan jadwal pembuatan proyek di LKPD. Dan yang ketiga, kalian bisa berpedoman pada buku, surat kabar, lingkungan kita, dan juga internet ya. Karena kan banyak di internet kalian bisa menemukan cara-cara misalnya mau membuat kotak pensil atau mungkin mau membuat pot kayak begitu ya, pot dari plastik. Nah, kemudian yang keempat, waktu pengerjaan proyeknya selama 1 jam atau 60 menit ya. Jadi nanti setelah Ibu menyampaikan rambu-rambu ini kalian sudah bisa mulai mengerjakan. Nah, yang kelima, buatlah judul dari video yang menarik. Nah, video diharapkan tampil kreatif. Jadi usahakan judulnya biar menarik ya, menarik perhatian Ibu. Kemudian supaya juga bisa tampil kreatif, mungkin bisa diedit, diisiin suara, oke supaya bagus ya. Nah, yang keenam, kerjakan LKPD pada link worksheet atau kirimkan hasilnya secara manual atau dengan tulisan. Jadi maksudnya nanti hasil-hasilnya tersebut Ibu akan mengirimkan link LKPD-nya di grup WhatsApp. Nah, lalu nanti hasilnya itu bisa kalian buat dulu secara manual atau bisa juga langsung dikerjakan di LKPD. Nah, jadi nanti Ibu kirimkan LKPD-nya. Untuk kalian bisa juga membuat secara manual, kalau tidak sempat bisa buat secara manual, nah terus nanti dikirim pakai foto gitu, ya, terus dikirim ke grup WhatsApp, gitu adik-adik. Apakah bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ibu. Bisa, Bagus Ibu. sekali, adik-adik. Nah, selanjutnya, tentang jadwal dari pembuatan proyek. Nah, jadi ini salah satu format dalam pembuatan proyek di LKPD digital. Nah, di situ ada tentang jam keberapa kalian mengadakan kegiatannya, misalnya dari menyiapkan alat bahan itu jam keberapa. Gitu. Nah, keterangan itu maksudnya apa saja alat dan bahan yang digunakan atau mungkin lokasi pengerjaannya di mana, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, adanya hasil pembuatan produk pada proyek. Nah, ini juga tercantum pada LKPD. Jadi ada judul videonya diharapkan biar menarik ya. Kemudian yang kedua ada barang bekas yang digunakan apa. Kemudian yang ketiga langkah-langkah pembuatan proyeknya apa, seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu adalah langkah awal dalam pengerjaan proyeknya. Kemudian yang keempat itu permasalahan yang dihadapi selama pembuatan proyek apa. Nah, yang kelima itu solusi dari permasalahan yang dihadapi apa. Nah, jadi nanti kan Ibu akan meminta kalian untuk keluar dari Zoom ini. Nah, setelah itu bisa kalian gabung lagi ke Zoom, seperti itu adik-adik. Jadi kita akan diskusi. Nah, solusinya itu bisa didapatkan dari teman-temannya, begitu adik-adik. Ya. Nah, selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan link LKPD-nya kepada kalian di grup WhatsApp ya. Jadi kalian bisa keluar dari Zoom sekarang. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di grup ya. Jadi bagi yang ada yang ingin bertanya atau melakukan diskusi di sana boleh. Setelah itu nanti kita join lagi. Oke. Setelah selesai kalian mengerjakan proyeknya. Terima kasih adik-adik. Sama-sama, Ibu. Iya, bisa join nanti. Oke. Halo adik-adik, sudah bergabung kembali ya. Jadi ayo kita berdiskusi. Nah, gimana nih, apa kalian sudah selesai mengerjakan proyeknya, videonya? Apakah sudah selesai mengerjakan videonya adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bagus ya adik-adik jika sudah ya. Nah, jadi kita di sini mari berdiskusi. Nah, di sini Ibu ingin kalian untuk jika kalian ada yang ingin bertanya mengenai kegiatannya tadi bisa ditanyakan di sini. Tapi tadi Ibu sudah melihat nih di grup WhatsApp sudah banyak ada yang menanyakan. Nah, Ibu ingin kalian mungkin bisa bertanya. Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu nih yang ingin bertanya kepada kalian. Nah, jadi Ibu ingin bertanya ya. Nah, jadi selama kalian mengerjakan kegiatan proyeknya itu, kalian bisa menceritakan tentang hasil dari proyek kalian. Ibu
Mungkin ada yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu? Ayo, ada yang mengajukan diri nggak? Menceritakan tentang apa yang hasil dari pengerjaan proyeknya. Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Manik, Bu. Oke, silakan. Saya membuat pot hias dari gelas plastik, Ibu. Jadi, saya gabung gelas plastiknya supaya kuat pot hiasannya, Ibu. Oke. Oh, bagus sekali. Bagus sekali ya, Manik, karena sudah membuat pot hias. Sangat kreatif juga. Nah, Ibu akan menunjuk nih. Dari Manik sudah bagus nih. Ibu ingin menunjuk Emi. Apakah bisa diceritakan hasil dari pengerjaan proyeknya? Saya Ibu, bisa Ibu. Ya, silakan Emi. Nah, jadi kalau proyek saya itu, saya menggunakan botol plastik Ibu untuk melindungi lampunya. Nah, ditambah juga dengan sendok-sendok plastik untuk menutupi botol tersebut Ibu. Bagus ya Emi. Jadi Emi itu membuat pelindung lampu seperti itu ya. Bagus sekali ya, kreatif juga. Ya, dari Emi dan Mari juga kreatif. Nah, Ibu yakin juga teman-teman di sini pasti juga kreatif ya. Nah, jadi betul sekali adik-adik, apa yang dikatakan oleh teman-temannya bisa memanfaatkan barang bekas tersebut di sekitar kita. Nah, kita juga bisa loh memanfaatkan pipet plastik. Nah, karena kan biasanya pipet plastik itu sering berserakan tuh di mana-mana. Nah, kalian bisa memanfaatkan itu untuk mungkin bisa menjadi tempat pensil, supaya hasilnya lebih cantik juga, bisa diberikan hiasan gitu. Selain lebih murah, itu juga salah satu langkah dalam mencegah penggunaan dari sumber daya alam secara berlebihan adik-adik seperti itu. Nah, di sini Ibu sangat mengapresiasi sekali karena kalian tadi sudah mengerjakan proyeknya ya, videonya. Tadi Ibu sudah lihat nih video-videonya, sudah bagus-bagus ya semua, judulnya juga menarik gitu. Beberapa Ibu sudah lihat dan nanti Ibu akan memberikan komentar ya, bagi yang mungkin masih kurang, supaya nantinya bisa diperbaiki lagi di tugas proyek selanjutnya. Dan bagi yang sudah nih, Ibu berharap kalian lebih ditingkatkan lagi hasilnya ya. Jadi juga sudah ada suara musik dan juga sangat bagus sekali. Kemudian juga Ibu mengapresiasi hasil dari LKPD yang kalian kerjakan, ya sudah sangat sesuai dengan videonya. Terima kasih adik-adik karena sudah sangat bagus sekali dalam mengerjakan proyek dan juga LKPD yang telah Ibu kirimkan. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin meminta kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, untuk Desa Yuliana, apa bisa membantu Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Ibu. Silakan Desa. Kesimpulannya, kita belajar tentang pekerjaan dan juga bagaimana pemanfaatan sumber daya alam serta upaya pelestarian sumber daya alam, Ibu. Oke, bagus sekali Desa ya. Apa yang disampaikan Desa itu sudah bagus. Jadi tadi kita membahas mengenai cerita dongeng, usul pembangun cerita dongeng. Kemudian juga kita belajar tentang kegiatan perekonomian. Di dalamnya itu ada jenis pekerjaan, hubungan jenis pekerjaan dengan kehidupan sosial budaya. Kemudian juga kita membahas mengenai dampak dari pemanfaatan sumber daya alam hingga usaha dari memanfaatkan barang bekas sebagai mencegah untuk berkurangnya penggunaan sumber daya alam. Nah, sudah sangat bagus ya apa yang disampaikan Desa. Kemudian Ibu ingin memberikan kalian tes ya untuk keperluan nih penilaian akhir kalian pembelajaran pada semua materi pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu sudah mengirimkannya di grup WhatsApp. Kalian bisa melihatnya di link Google Form ya, yang Ibu sudah kirimkan di grup WhatsApp. Jadi itu diisi dengan waktu 1 jam. Kemudian untuk pengisiannya tuh
Ibu berikan bebas deh 1 hari. Jadi kalian bisa mengerjakannya hari ini bisa, jam ini bisa, kemudian malamnya juga bisa kalian mengerjakan. Jika tidak bisa jam sore ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk mempelajari materi sebelumnya ya. Jadi mempersiapkan materi sebelumnya yang akan kita pelajari dan Ibu akan kirimkan pada grup WhatsApp nanti. Kemudian Ibu juga memberikan pekerjaan rumah untuk kalian persiapkan di minggu depan. Nah, sama halnya seperti pertemuan sebelumnya, Ibu minta kalian untuk menyiapkan alat dan bahan. Nah, begitu halnya juga pada pertemuan hari ini, Ibu minta kalian untuk menyiapkan alat dan bahan supaya kalian sudah siap nih untuk pembelajaran hari ini. Begitu adik-adik. Sudah ada bayangan untuk membuat proyek ataupun tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi selanjutnya Ibu juga selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat, ya, apalagi lagi pandemi begini, supaya kalian juga lebih jarang untuk keluar rumah ya, dan tetap mentaati protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kemudian Ibu ingin memberikan sedikit motivasi ya, jadi kalian tahu nggak Mario Teguh? Apakah kalian tahu? Tidak tahu, Ibu. Oh, ada yang tahu ya? Oke. Pasti nih kalau yang sering mungkin sama bapaknya dengerin berita pasti tahu ya Mario Teguh ya. Jadi seperti dikatakan Mario Teguh itu artinya bahwa orang-orang yang mau belajar itu adalah seorang yang bisa mudah untuk menggapai cita-cita atau di masa depannya. Sedangkan orang-orang yang tidak mau belajar itu tidak bisa atau susah untuk mencapai cita-citanya ke masa depannya adik-adik. Jadi ingat selalu untuk belajar ya, terus belajar gitu. Jangan pernah bosan gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa sampaikan ke grup WhatsApp atau mungkin yang malu bertanya nih di grup WhatsApp bisa chat pribadi ke Ibu. Oke. Kemudian untuk menutup pertemuan kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu akan minta kepada Tri Handayani untuk memimpin doa untuk menutupi pembelajaran kita hari ini. Silakan Tri. Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, Ibu. Ya, terima kasih Tri. Nah, terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat semangat dan antusias. Jadi juga sudah ada diskusi dan juga ada tanya jawab juga. Pengerjaan proyeknya juga sudah sangat bagus dan LKPD yang dikerjakan juga sudah sangat bagus. Nanti Ibu akan memberikan penilaiannya dan Ibu akan memberikan komentar pada saat pembelajaran mungkin di hari Senin ya adik-adik. Nah, jadi itu cukup sekian. Terima kasih adik-adik. Kalian bisa keluar dari Zoom ya. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.